Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Florentina Nahampun. Saya peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN Angkatan Pertama Kelompok 2 Golongan 2. Saya akan mempresentasikan manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG. Yang pertama ialah manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan pengertian pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan akan tersedia sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Jenis pegawai ASN dibagi dua, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Kedua adalah P3K, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, pegawai ASN memiliki fungsi sebagai 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Pegawai ASN bertugas untuk 1. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ialah Whole of Government atau WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dan ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Dalam hal ini, WOG menjadi penting karena diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Sikap, perilaku, dan nilai yang berorientasi sektor harus dicairkan dibangun dalam fondasi kebangsaan yang lebih mendasar yang mendorong adanya semangat persatuan dan kesatuan. Tantangan dalam praktek WOG: yang pertama, kapasitas SDM dan institusi; yang kedua, nilai dan budaya organisasi; yang ketiga, kepemimpinan. Jenis-jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan WOG. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. 2. Pelayanan jasa. 3. Pelayanan barang. Dan yang keempat, pelayanan regulatif. Pola pelayanan publik dibagi 5. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional. Yang kedua, pola pelayanan satu atap. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu. Yang keempat, pola pelayanan terpusat. Dan yang kelima, pola pelayanan elektronik. Dan yang ketiga ialah pelayanan publik. Definisi pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Unsur dalam pelayanan publik dibagi atas 3. Unsur pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik. Unsur kedua adalah penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan. Yang ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Prinsip-prinsip pelayanan publik. Pertama, partisipatif. Kedua, transparan. Ketiga, responsif. Yang keempat, tindak diskriminatif. Yang kelima, mudah dan murah. Keenam, efektif dan efisien. Ketujuh, aksesibel. Yang kedelapan, akuntabel. Dan yang kesembilan, berkeadilan. Prinsip-prinsip pelayanan prima antara lain: pertama, responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. 2. Membangun visi dan misi pelayanan. 3. Menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan sebagai dasar pemberian pelayanan. Keempat, memberikan pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Yang kelima, memberikan apresiasi kepada pegawai yang telah melaksanakan tugas pelayanan dengan baik.